Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang barakah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini tanda ya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala terus inginkan untuk kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ana dan antum yang ada di rumah sana selalu diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita bisa selalu memanfaatkan ya waktu-waktu kita untuk berada di atas jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan penjagaannya kepada kita, pemeliharaannya kepada kita sehingga kita bisa terjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai habis dari babu adabin naum. Semoga ya antum semua bisa memahami dan kita semua juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ya adab-adab tersebut. Kita amalkan kalau dia sifatnya baik dan kita tinggalkan kalau itu sifatnya tidak baik atau buruk. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke adab berikutnya, babu adabis safar, bab yang berkaitan dengan adab-adab, akhlak-akhlak yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan safar ketika kita berada dalam safar atau bepergian jauh. Seperti biasa, al-muallif rahimahullahu ta'ala selalu menyertakan hadis Nabi kita Muhammad SAW, kadang-kadang ayat dalam Al-Quranul Karim yang itu beliau tujukan guna menjelaskan kepada kita bahwasanya adab-adab dalam safar ini memang betul ada dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Quranul Karim ataupun dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis tersebut, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أجله. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, as-safaru, yang namanya safar itu bepergian jauh itu adalah qit'atun, ya bagian dari adab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia. Bentuknya yamna'u hadakum, safar ini ya bisa menghalangi kita dari makan, wasyarab, dari minum, wa naumah, dari ya tidur juga. Maksudnya safar ini terkadang itu menghalangi kita dari memakan makanan atau meminum minuman dengan cara ya sewajarnya. Kita nggak bisa menikmati makanan kita, minuman kita sebagaimana kenikmatan yang kita rasakan ketika kita makan atau minum di rumah. Wa naumahu, begitu juga dengan tidur kita. Tidak bisa kita tidur nyenyak, senyenyak ya ketika kita tidur di rumah. Oleh karena itu fa idza qada rahmatahu, oleh karena itu ya ketika orang yang safar ini sudah selesai dari hajatnya, keperluannya, falyu'ajjil ila ajli, maka ia dianjurkan untuk bersegera ia kembali kepada ya keluarganya. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini dia hadis yang disertakan oleh pengarang kitab ini, sekali lagi semata-mata untuk menjelaskan kepada kita memang adab itu ada dalam masalah safar. Kita mulai adab yang pertama. Tafadhal, ya antum buka PDF antum atau kitab antum, kalau antum bawa pulang kita lihat secara bersama-sama. Al-adabul awwal istihbabut tawdi' lil musafir.
Yang pertama, dalam hal safar, ya kita dianjurkan, disunnahkan untuk apa? Ya untuk melepas kepergian orang yang safar ini. Melepas kepergian. Bagaimana caranya? Yustahabbu lil musafir an yuwaddi' ahlahu wa qarabatahu wa ikhwanah. Dianjurkan bagi orang yang bersafir untuk apa? Ya untuk melepas kepergian keluarganya, kerabatnya atau teman-temannya ketika dia ingin pergi safar. Wa qala Ibnu Abdul Bar, "Idza kharaja ahadukum fi safarin falyuwaddi ikhwanahu." Jika salah seorang ya di antara kalian keluar untuk safar, maka hendaknya dia ya melepas kepergian atau apa namanya memberikan taudi', berpamitan ya kepada teman-temannya. Fa inna Allah ja'ilun fi du'aihim barakah. Maksudnya melepas kepergian atau minta izin ya kepada teman-temannya, keluarganya dengan apa? Dengan minta doa kepada mereka. Kenapa? Karena doa tersebut ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Sya'bi as-sunnatu idza qadima rajulun min safarin an ya'tiyahu ikhwanuhu falyusallimu alaihi wa idza kharaja ila safarin an ya'tiyahum fayuwaddi'ahum wa yaghtanima du'aahum. Dan di antara qala Sya'bi, Imam Sya'bi mengatakan di antara sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam hal safar, idza qadima, jika seseorang balik kembali dari safarnya, maka dia disunnahkan bagi teman-temannya ya untuk mendatanginya, sekedar mengucapkan salam kepadanya. Adapun wa idza kharaja, ketika seseorang keluar untuk safar, maka dia dianjurkan untuk mendatangi teman-temannya, keluarganya, fayuwaddi'ahum, ya meminta doa, meminta izin, berpamitan ya dan meminta doa. Wa yaghtanim du'aahum, dan mengambil manfaat dari doa-doa mereka. Wa fit tawdi'i sunnatun mahjuratun qalla man ya'maluha. Apalagi di sini perlu kita perhatikan ya sunnah tawdi' dalam bersafar ini, berpamitan atau melepas kepergian, ini merupakan sunnah yang mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia dan sedikit orang yang mengamalkannya. Ala wahya tawdi'ul musafir bidu'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya melepas kepergian musafir atau berpamitan. Seorang musafir itu berpamitan dengan apa? Dengan doa-doa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya fa'an qaz'ah qala Ibnu Umar halumma uwaddi'uka kama wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dari Qaz'ah, dia berkata, qala li, dahulu pernah Abdullah bin Umar berkata kepadaku, halumma, kesini, ya aku ingin awaddi'aka, aku ingin melepas kepergianmu, ya sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW dahulu melakukan itu kepadaku. Dengan astaudi Allah hadinak wa amanatak wa khawatim amalik, dengan doa astaudi Allah, ya aku titipkan kepada Allah agamamu, orang-orang yang engkau tinggalkan, wa khawatim amalik, dan ya akhir amalanmu. Wa qawluhu astaudi Allah hadinak ay astahfadhu wa atlubu minhu hifdha dinik. Artinya adalah ya Allah, ya aku minta, astahfidh wa atlub, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga agamamu, wa amanatak, dan orang-orang yang ketinggalkan di rumah, wa khawatim amalik, dan ya akhir dari amalan-amalanmu. Sehingga orang yang sabar, kalau sudah dia didoakan oleh keluarganya dengan doa seperti ini, insyaallah ta'ala Allah akan memberikan penjagaan kepadanya, kepada agamanya, kepada orang-orang atau hal-hal yang ditinggalkan di rumah, dan Allah juga akan menjaga akhir amalannya. Ikhwani fillah, tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala arada rajulun safaran, pernah suatu ketika ada seorang pemuda ingin safar, fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun datang mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ya Rasulullah awsini, ya Rasulullah, ya berikan aku wasiat. Qala usika bitaqwallahi azza wa jal wa takbir ala kulli syarafin
falamma madha qala Allahumma zwi lahu al-ardha wa hawwin 'alaihi as-safar. Ketika dia minta wasiat kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka Nabi kita memberikan wasiat kepadanya, usika bitaqwallahi azza wa jalla, aku nasihatkan kepadamu ya selama safar itu engkau harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa takbir, dan memperbanyak bertakbir kepada Allah ala kulli syarafin, ketika engkau ya menemui jalan yang mendaki, yang naik. Falamma madha, ketika orang itu berlalu, Nabi kita Muhammad SAW mendoakan untuknya, mengatakan Allahumma zwi lahu al-ardha, ya Allah lunakkanlah bumi ini untuknya, wa hawwin 'alaihi safar, dan mudahkan safar baginya. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi yang di atas tadi, astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatim amalik, ini doa yang diucapkan oleh ya teman-teman keluarga untuk orang yang akan safar. Adapun doa orang yang safar ya untuk orang-orang yang ditinggalkan di rumah, maka dia bisa mengatakan astaudiukumullahu alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Astaudiukumullah, ya aku titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak pernah menyanyiakan ya sebuah titipan. Astaudiukumullahu alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adab yang kedua, karahiyatul wahdah fi safar. Adab yang kedua, apa itu kita dimakruhkan ya untuk melakukan safar itu sesendirian. Wa fi hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, adapun dalilnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu ya bersabda, qala law ya'lamu an-nasu ma fil wahdah ma a'lam ma sara rakibun bilailin wahdah. Ya seandainya manusia mengetahui ya apa yang aku ketahui dari buruknya safar sendirian pada malam hari, ma sara rakibun bilailin wahdah, maka tidak akan ada seorang musafir pun yang berani keluar safar sendirian. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadits fawaid, dalam hadis yang ada ini ada faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yukhbir ummatahu ma ya'lam. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang ada tidak mengabarkan tentang apa yang beliau ketahui dari mudarat safar sendirian. Dan ini yang menunjukkan apa? Menunjukkan akan mubalaghatan minhu fi tahdhir min tafur fi safar. Ini menunjukkan akan apa? Akan larangan beliau, peringatan beliau ya agar kita tidak safar sendirian. Yang kedua, thaniha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam makhsusun fi waqtil lail lan nahar. Di sini anna nahya, larangan safar sendirian itu khusus di malam hari, ya bukan di siang hari. Wa thalithuha anna nahya ya umur rakiba wal rajil. Larangan yang ada ini mencakup ya baik safar itu dengan cara jalan kaki ataupun naik kendaraan. Wala'alla qawlahu sallallahu alaihi wasallam ma sara rakibun bilailin annahu kharaja makhrajal gharib. Adapun ungkapan yang mengatakan ma sara rakibun bilailin ini sekedar apa? Menunjukkan akan kebanyakan ya orang yang safar pada malam hari, atau apa namanya menggunakan kendaraan dan pada malam hari. Wa illa farrajilu fi ma'na rakib, wallahu alam. Wa fi nahyi anil wahda fi safar aidan hadits Abdullah bin Amr bin As. Adapun ada juga hadis yang lain yang menjelaskan akan dilarangnya safar sendirian, yaitu dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, ar-rakibu syaitan, ya seorang musafir adalah syaitan, war-rakibani syaitanani, begitu juga dua orang yang musafir itu syaitanani, kebaikan dua syaitan, wathalathatu raqbun, adapun yang ketiga lebih, dan ini adalah ya safar yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya sebaik-baik safar itu adalah dengan cara berjamaah. Adapun satu orang dua orang ini bisa dikatakan syaitan, karena tidak adanya orang yang memberikan perlindungan, bantuan kepada kita kalau seandainya kita terjadi apa-apa di jalan. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini.
Ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya di adab yang ketiga. Wassallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.